Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi bersama dengan kami GPD Villa Melati Mas dalam program Menyapa. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan di pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Mari sama-sama kita buka dalam Matius 4 ayatnya yang ke-19 dan 20. Di situ dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan dijadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Di dalam ayat 19 ini mengandung kata ajakan yang dikatakan langsung oleh Tuhan kepada murid-muridnya untuk mengikuti dia. Dan di dalam ayat ini juga kita melihat bahwa bukan hanya ajakan yang dikatakan, melainkan ada sebuah kepercayaan yang diberikan kepada murid-murid yang langsung dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ayat 20 di situ dikatakan ini adalah respon murid-murid kepada dia, kepada Tuhan, di mana mereka meninggalkan jalan mereka masing-masing dan mengikuti Yesus. Mungkin ada harga yang harus dibayar, ada harga besar, harga yang mahal yang dibayar oleh murid-muridnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Apabila kita mengikuti proses Tuhan, mengikuti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti ada harga yang mahal, harga yang besar yang harus kita bayar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Paulus mengatakan, semua jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Apabila kita mengerjakan semuanya dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan berpikir tentang tujuan kita, tetapi kita harus berpikir apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Konsep kujadikan penjala manusia di sini berarti melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang menjadi tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Mari kita melihat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Ini adalah tujuan Tuhan, tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bahwa ada amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita, yang dimana ini adalah tugas yang diberikan Allah kepada murid-muridnya, dan ini juga adalah tugas kita sebagai orang percaya, sebagai umat yang dipilih Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amanat agung di sini adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan dengan pemberitaan Injil yang terlebih dahulu telah kita terima. Kita sudah dari kecil sudah menerima tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Injil kebenaran. Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah belajar dengan baik, menerima dengan baik semua Injil kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara? Karena apabila pada saat kita melakukan setiap proses tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti ada konsekuensinya yang akan kita hadapi. Tetapi tenang, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan mengatakan Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Apa yang menjadi sasaran pemberitaan Injil di sini, Bapak Ibu Saudara? Kita harus mengerti dengan baik bahwa sasarannya adalah semua makhluk yang segambar dan serupa dengan Allah, dan juga seluruh dunia yang mencakup pelayanan pemberitaan Injil, di mana pemberitaan ini tentang pertobatan dan pengampunan dosa didasarkan pada karya Kristus di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Ini misi setiap orang percaya di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa ini adalah tugas kita semua, bukan tugas hamba-hamba Tuhan saja, tetapi ini adalah tugas dan misi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita juga harus mengerti dengan baik bahwa
dalam kita melakukan tugas ini ada konsekuensi-konsekuensi yang akan kita hadapi. Tapi sekali lagi saya katakan, Tuhan menegaskan Tuhan akan menyertai kita dalam setiap proses pada saat kita melakukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang telah kita terima dari kecil tentang kebenaran firman Tuhan, marilah kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, untuk kita menyelamatkan orang-orang yang Tuhan kasihi. Bukan hanya kita, tetapi banyak orang di luar sana yang Tuhan kasihi. Makanya kita perlu membuat dasar yang benar dan kuat agar supaya kita tetap berdiri teguh dalam pengajaran yang akan kita sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi dasar persiapan kita untuk kita mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada kita? Yang pertama, doa dan puasa. Bahwa hanya doa dan puasa ini kita dapat mengerti tentang maksud dan tujuan Tuhan. Dan yang kedua, mengerti dengan baik dan benar tentang firman Allah. Kita harus mengerti dengan baik tentang apa yang akan kita sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, kita harus menerima kuasa dari Allah, yaitu Roh Kudus. Bahwa hanya Roh Kuduslah yang dapat menuntun kehidupan kita untuk kita melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan di hari ini dapat memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan bahwa Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami dapat melakukan dan dapat memberitakan tentang kasih-Mu kepada orang banyak Tuhan. Ini bukan hanya bercerita tentang kami Tuhan, tapi bercerita tentang karya-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tegakkan terus kehidupan kami, pegang tangan kami agar kami dapat melakukan tujuan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di sepanjang hari ini kami taruh dalam tangan-Mu. Biarlah semua jadi seturut dan kehendak-Mu. Engkau menolong, menyertai, memberkati. Nah, doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.